Selamat datang para peserta BIMTEK Penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Kami percaya Anda telah selesai mempelajari mata pelatihan 1 tentang petunjuk pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana. Ini adalah unit pelatihan 2.3. Pada unit pelatihan ini, Anda akan diberikan pemahaman tentang sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana. Untuk menambah pemahaman Anda, pada akhir unit pelatihan ini telah disiapkan kuis. Unit pelatihan ini memiliki 4 tujuan yang akan dicapai setelah Anda mengikutinya. Pertama, unit pelatihan ini akan memberikan tentang gambaran umum kajian risiko bencana secara definisi, aplikasi, maupun karakteristiknya pada layanan SPM sub urusan bencana. Kedua, unit pelatihan ini akan menjelaskan tentang komponen dan target capaian dalam penyusunan kajian risiko bencana. Ketiga, unit ini juga akan menjelaskan tentang apa saja mutu layanan yang harus dipenuhi dalam penyusunan kajian risiko bencana. Dan tujuan yang terakhir, untuk menjelaskan kerangka penganggaran dalam penyusunan kajian risiko bencana. Setelah Anda mengikuti unit pelatihan ini, diharapkan Anda dapat menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk penyusunan kajian risiko bencana. Selanjutnya, kita akan mengenali lebih jauh mengenai apa itu risiko bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Menilik definisi tersebut, maka secara sederhana, risiko bencana sesungguhnya merupakan gambaran seberapa besar korban, kerugian, dan kerusakan yang diakibatkan jika suatu bencana terjadi. Risiko bencana dipengaruhi oleh elemen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Besarnya risiko berbanding lurus dengan bahaya dan kerentanan, serta berbanding terbalik dengan kapasitas penanggulangan bencana yang ada. Semakin kecil kerentanan yang dimiliki, maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditimbulkan. Sebaliknya, semakin besar kapasitas yang dimiliki, maka akan semakin kecil pula risiko yang ditimbulkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko bencana, yang harus dilakukan sesungguhnya adalah bagaimana mengupayakan pengurangan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Penanggung jawab dalam penyusunan kajian risiko bencana adalah pemerintah daerah. Meskipun demikian, dalam proses penyusunannya dapat bermitra dengan akademisi ataupun pihak ketiga yang ditunjuk ataupun yang dipercaya. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi tingkat kedetailan minimum hingga tingkat desa atau kelurahan, dengan skala minimal 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten, dan menggunakan pendekatan GIS dalam penyusunan petanya. Di samping itu, kajian risiko bencana harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan untuk tiap-tiap jenis ancaman yang ada di daerah. Analisis dan rekomendasi pada kajian risiko bencana harus memenuhi standar agar dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah ataupun untuk keperluan praktisi di tingkat komunitas. Dari penjelasan sebelumnya, kita tentu sudah dapat melihat arti pentingnya suatu kajian risiko bencana terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Oleh karena itu, SPM Sub Urusan Bencana mengkategorikan kajian risiko bencana sebagai dokumen wajib yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam merumuskan kebijakan daerah. Sebagai suatu dokumen daerah, penyusunan kajian risiko bencana hendaklah melibatkan seluruh pihak terkait penanggulangan bencana, baik dari instansi pemerintah ataupun yang non-pemerintah. Dalam konteks implementasi SPM Sub Urusan Bencana, kajian risiko bencana akan memberikan dasar dalam pelaksanaan sub kegiatan lain, khususnya sub kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana,
subkegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana, dan subkegiatan penyusunan rencana kontingensi. Subkegiatan penyusunan kajian risiko bencana termasuk layanan pokok dengan struktur komponen terpadu. Sebagaimana telah dijelaskan pada mata pelatihan 1, subkegiatan yang termasuk layanan pokok merupakan jenis subkegiatan yang memberikan konten ataupun konsep atau standar untuk memastikan jenis layanan dan mutu layanan yang sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyusunan kajian risiko bencana dikategorikan sebagai komponen terpadu karena antar komponennya saling berkaitan sehingga seluruh komponennya harus diimplementasikan secara sekaligus. Untuk membantu penyusunan kajian risiko bencana, maka Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dapat dijadikan sebagai rujukan teknisnya. Sasaran pemenuhan SPM untuk subkegiatan penyusunan kajian risiko bencana adalah tersedianya data dan informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah atau legal. Indikator pemenuhan SPM untuk subkegiatan penyusunan kajian risiko bencana adalah terpenuhinya persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah atau legal. Berdasarkan sasaran dan indikator tersebut, terlihat bahwa legalitas dokumen kajian risiko bencana merupakan syarat terpenuhinya SPM subkegiatan ini. Setiap subkegiatan SPM sub urusan bencana memiliki komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian. Setiap target capaian memiliki nilai bobot kepentingan. Bobot kepentingan ini merupakan perbandingan nilai kepentingan dari suatu komponen terhadap komponen lain di subkegiatan tersebut. Subkegiatan penyusunan kajian risiko bencana memiliki dua komponen penyusun, yaitu 1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan KRB. 2. Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang telah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah atau legal. Komponen-komponen tersebut dijabarkan menjadi 3 target capaian, yaitu 1. Penyediaan dokumen KRB dengan bobot kepentingan 40%, 2. Legalitas dokumen KRB dengan bobot kepentingan 60%, 3. Laporan efektivitas pemanfaatan KRB dengan bobot kepentingan 100%. Jika Anda perhatikan, target capaian 1 dan 2 adalah target capaian bagi daerah yang sedang menyusun KRB, sehingga total bobot kepentingannya adalah 100%. Sedangkan target capaian 3 merupakan target capaian pada masa pemanfaatan setelah dokumen KRB disusun, sehingga bobot kepentingannya adalah 100% sendiri. Jadi, jika daerah Anda telah memiliki dokumen KRB yang legal, maka yang harus dituju adalah target capaian 3 saja, yaitu dalam bentuk laporan efektivitas pemanfaatan KRB di daerah Anda pada tahun berjalan. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan sebagai kualitas minimum yang harus dimiliki. Setiap mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan digambarkan melalui presentasi keterpenuhan mutu dari target capaian tersebut. Nilai maksimum dari jumlah bobot mutu layanan adalah sama dengan nilai maksimum bobot kepentingan pada target capaian komponennya. Idealnya, total mutu layanan pada setiap komponen itu adalah 100%. Untuk target capaian 1, yaitu penyediaan dokumen KRB, yang mana terdiri atas 4 lingkup dan 17 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentase keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup waktu pelaksanaannya dengan mutu layanan sesuai kerangka acuan kerja dan rencana kerja, yaitu antara 4 sampai 6 bulan, tergantung dari jumlah jenis ancaman yang dikaji. Jika penyusunan kajian risiko bencana dilakukan dalam rentang durasi tersebut, berarti mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 2,5%.
Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 40%. Untuk target capaian 2, legalitas dokumen KRB terdiri atas 3 lingkup dan 8 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup berita acara dengan mutu layanan kesepakatan data dan peta dasar yang digunakan. Jika legalitas dokumen KRB telah melalui proses kesepakatan data dan peta dasar tersebut, maka mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 7,5%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 60%. Untuk target capaian 3, laporan efektivitas pemanfaatan KRB hanya diperuntukkan bagi daerah yang telah memiliki dokumen KRB yang legal. Target capaian ini terdiri atas 1 lingkup dan 3 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup rapat koordinasi Monef pemanfaatan KRB dengan mutu layanan capaian target sub kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana dalam tahun berjalan. Jika daerah Anda telah melakukan penerapan SPM untuk sub kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 40% dari capaian sub kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana tersebut. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Dengan memperhatikan komponen, target capaian dan mutu layanannya, maka dapat terlihat beberapa kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan subkegiatan ini. Kerangka penganggaran ini dapat membantu Anda dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya dalam pelaksanaan penyusunan kajian risiko bencana. Tabel kerangka penganggaran dapat dilihat pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana di halaman 138. Kerangka penganggaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya yang berlaku di daerah Anda. Namun, untuk personel dan rangkaian pekerjaan yang bersifat wajib, hendaklah mengikuti kerangka penganggaran ini. Perhatikan tabel kerangka penganggaran pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana di halaman 138. Dalam penyusunan kajian risiko bencana, dibutuhkan biaya tenaga ahli wajib, diantaranya yaitu: pertama, ahli manajemen penanggulangan bencana sebagai ketua tim, yang kedua, ahli sosial, ketiga, ahli GIS. Di samping tenaga ahli yang bersifat wajib, juga dibutuhkan biaya tenaga ahli khusus sesuai dengan jenis bencana yang akan dikaji. Yang pertama, ahli hidrologi dibutuhkan bagi daerah yang memiliki potensi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Yang kedua, ahli geologi atau vulkanologi atau geodesi dibutuhkan bagi daerah yang memiliki potensi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau tanah longsor. Yang ketiga, ahli kesehatan masyarakat dibutuhkan bagi daerah yang memiliki potensi bencana epidemi dan wabah penyakit. Tenaga ahli dapat dibantu oleh beberapa tenaga pendukung, seperti drafter JIS, fasilitator, penyusun dokumen, surveyor atau enumerator, dan tenaga administrasi. Untuk menjaga kesesuaian kualitas dan hasil, maka perlu dipersiapkan pembiayaan untuk tim teknis dan tim asistensi daerah. Tim asistensi daerah merupakan penentu kebijakan PB di daerah, seperti kepala daerah, sekda, kepala bapeda, dan sebagainya.
Tim teknis berfungsi dalam memastikan kesesuaian data, substansi kajian, dan melanjutkan proses legislasi nantinya. Oleh karena itu, tim teknis ini merupakan personil minimal setingkat kepala bidang atau kepala seksi terkait penanggulangan bencana di instansinya. Di samping itu, perlu juga dipersiapkan pembiayaan untuk data-data pendukung, baik berupa peta-peta ataupun data-data spesifik yang kita butuhkan. Dalam penyusunan kajian risiko bencana, diperlukan beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya, yang pertama, rapat sosialisasi dan koordinasi awal. Yang kedua, survei kesiapsiagaan masyarakat. Yang ketiga, lokakarya verifikasi hasil survei kapasitas dan peta bahaya. Yang keempat, rapat substantif. 5. Konsultasi publik. 6. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pemanfaatan KRB. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan pembiayaan dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan tersebut, baik berupa biaya perbanyakan materi, transportasi, ataupun akomodasi dan konsumsi. Setelah mengikuti materi pada unit pelatihan ini, diharapkan peserta memahami gambaran umum sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana. Peserta diharapkan telah mengetahui komponen dan target capaian sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana. Peserta juga diharapkan telah mengetahui mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian pada sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana dan hubungannya dengan inovasi daerah. Peserta juga diharapkan telah mampu menyusun kerangka penganggaran untuk sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Anda peroleh dari Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Anda peroleh dari unit latihan ini, maka silakan mengisi kuis yang telah disediakan. Apabila Anda telah berhasil menyelesaikan kuis unit pelatihan 2.3, Anda diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, disajikan seperangkat data untuk menyusun rencana anggaran biaya dengan menggunakan tabel kerangka penganggaran yang telah disediakan. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik, sehingga memungkinkan Anda untuk mengikuti unit pelatihan 2.4. Kami berharap juga BIMTEK ini dapat memberikan keterampilan baru bagi para Bapak Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan SPM sub urusan bencana, khususnya pada sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana. Selamat berlatih, terima kasih dan sampai jumpa pada unit pelatihan 2.4.